Surface, kita masih ke kunjungan lapangan. Hari kali ini kita masih soal solid surface dengan Muhana di sini. Kita akan lihat aplikasi yang lain. Kalau sebelumnya udah soal kamar mandi, di dapur, kita lihat ternyata ini bisa dipakai buat bagian lain lagi. Yuk kita lihat. Oke, solid surface kita udah tahu kalau dipakai buat dapur, untuk meja, untuk kamar mandi. Tapi di sini kita lihat contoh lain yang agak beda ya, bukan fungsi-fungsi itu, tapi untuk pembungkus kolom. Bisa dilihat di sini, bentuknya kayak ada profilan, lalu ada bodinya, lalu plainnya juga. Ini semua pakai solid surface ya? Iya. Ceritanya gimana, Bu Ana? Ini jadi pakai solid surface karena ini buat fungsi ya. Jadi ini kan tempatnya yang pakai ini nih supermarket. Jadi kenapa dipakai tingginya segini? Karena kan rata-rata ya level untuk orang tuh pegang troli gitulah. Jadi itu tuh untuk ngelindungin kolomnya juga dari benturan troli. Makanya pakai solid surface itu. Dan enaknya juga pakai solid surface ya karena kita manufacturer lokal dan kita itu tuh bisa custom, jadinya tuh dari sisi kolomnya itu bisa ada fungsi brandingnya juga. Jadi ini kayak warna hijau ini itu permintaan dari kliennya gitu loh untuk fungsi sectioning. Nanti bisa lihat juga di tempat-tempat lain itu tuh bagian sini tuh warnanya tuh juga beda-beda gitu. Dan ini kan dekoratif iya, tapi kan juga buat itu ya. Jadi ya untuk sectioning di bagian-bagian mana supermarket bagian sini warnanya ini, bagian ini warnanya beda lagi gitu. Itu jadi kalau soal warna sebetulnya itu salah satu contoh aplikasinya ya. Iya betul. Warnanya tidak terbatas pada ini. Iya. Bisa di custom. Ini. Iya betul. Ya, terutama kalau terkait corporate color itu kan sudah ada standarnya ya. Betul. Ya itu sangat memungkinkan berarti ya. Betul. Dan kalau bentuknya ini kan keriting ya. Ada profilan begini ya. Ini kalau di pembuatannya dan pemasangannya ini berarti semua full. Ya ini full nih, ini dicor dengan ukuran segini nih, dengan tebal segini. Jadi ini kuat banget, kokoh banget gitu. Ya. Dan motifnya sendiri juga teksturnya. Ya, ini masih ada. Kalau dilihat di deket nih ada tekstur kayak bintik-bintik, ini nggak full hijau ya. Dan ini kalau dilihat juga bagusnya pakai solid surface ini sambungannya ini nggak kelihatan nih. Ini sebenarnya kan ada adu manis nih di pojokan sini. Tapi kalau pakai solid surface ini karena kita merekatkan antara dua bidang itu pakai bahan bakunya, jadinya pada saat udah kering tuh jadi sambungannya tuh nggak kelihatan. Jadi ini seperti profil kayu sebetulnya ya? Iya. Prinsipnya sama? Prinsipnya agak-agak sama lah. Pemasangan pertemuan antar profilnya sendiri gimana? Nah itu tadi adu manis, tapi untuk untuk pertemuan antar bidangnya itu disambunginnya tuh pakai bahan bakunya yang dalam bentuk masih cair. Jadi pada saat dia kering dia tuh akan nyatu dengan yang samping-sampingnya. Makanya sambungannya nggak kelihatan. Oh, nggak ada lem khusus ya? Enggak, gitu. Dan kalau untuk yang ini aplikasinya dia tuh sistemnya pakai mur baut ya. Yang bawahnya ini, bodinya? Iya, bagian bawahnya nih untuk yang gede ini. Cuman ya itu, bagian di tempat yang ada murnya itu tuh kan nggak kelihatan juga. Karena tuh udah ditutup dengan bahan bakunya juga. Itu tadi kalau dari profilannya. Nah, kalau dari bodinya sendiri ini, apa prinsipnya sama juga? Jadi dibuat seperti sudutan gitu pertemuan? Kalau untuk di kasus ini, biar kita instalasi di lapangannya lebih cepat, sebenarnya kan bisa kayak kita pas bikin nih kan ada satu gitu ya. Sebidang satu? Ya, sebidang satu. Cuman tuh biar kita ngejar di lapangan, biar bisa lebih cepat, kita bikinnya 2. Jadi kayak per 2 sama 2 gitu. Terus di ujungnya nih, kita join di ujungnya. Jadi L sama L gitu ya? Iya, L sama L di join. Dan joinannya itu pakai bahan bakunya dalam bentuk masih cair. Jadi makanya pada saat cure, pada saat kering, sambungannya tuh nggak kelihatan. Jadi gitu. Untuk lebih ke kemudahan aplikasi ya, makanya dibuat seperti itu. Betul. Semakin banyak, kalau bidangnya kepisah mungkin semakin banyak pekerjaan untuk ngelemnya ya? Ya jadi lebih lama di lapangan, jadi kan kita harus biar bisa lebih cepat ya, gitu. Oke. Itu bisa kita akomodir lah. Nah, kalau itu bodinya, profilnya, lalu plainnya. Ini plainnya kan bahan yang sama juga. Iya. Kalau di bawah ini untuk
keamanan terhadap benturannya atau kotoran kan makin dekat ke lantai makin banyak debu, Iya. kotoran itu. Mungkin makanya tuh dari sisi desainer makanya yang di bawah tuh juga ditebelin lagi ya. Yaitu tuh di luar ini kan kelihatan kalau yang bawah nih lebih ada penebalan lagi. Ya mungkin ya karena faktor itu juga dari sisi desainnya ya. Oh memang dia ketebalannya lebih dari Lebih dari bodinya. sini, iya betul. Oke. Jadi kan ini 2 kali lipatnya gitu. Jadi sebenarnya tuh di bagian bawah ini nih, ini kan ke bawah nih sampai ke lantai sebenarnya bagian ini. Terus yang bawah tuh, yang bagian bawahnya tuh kayak di luarnya doang. Kalau kita bicara material yang precetak ya, ini kan mungkin kalau bentuknya geometris, kotak-kotak aja atau lurus-lurus aja seperti bodinya sini, relatif lebih gampang lah ya pencetakannya. Nah kalau profil, ini kan sebetulnya material yang berprofil ini tergantung materialnya sendiri ya pencetakannya. Nah, kalau solid surface Iya. ini gimana nih? Ini sebenarnya makanya ya kerjaannya nih nggak gampang ya, karena kalau dilihat di sini nih detailnya nih banyak nih, dan ini harus kerjaan yang presisi banget. Nah ini kalau kita ngerouter, nah makanya kayak kerapihan ini, apalagi kalau ini kan istilahnya barang finishing gitu ya, it's very important, penting banget untuk pilih manufacturer yang benar. Nah kalau kita ya ini hasil kerjaan kita kayak gini lah, ini bikin detail kayak gini tuh kita bisa gitu, dimana nggak semua orang bisa ngelakuin juga. Dan ini cuma salah satu contohnya. Ini cuma salah satu Sebetulnya contohnya, kalau produk custom lebih banyak lagi. variasinya bisa sangat tidak Itu terbatas dia. ya. Dan ini kan kayak, ini walaupun kecil tapi kan ini detailnya banyak ini. Ya. Itu Ini sebenarnya. radiusnya juga beda-beda lagi. Iya. Ukurannya lain-lain. Itu dia. Di sini kita lihat contoh aplikasi solid surface yang di luar kamar mandi dan dapur yang biasanya dipakai itu ya. Tapi ini ternyata kalau dilihat ini untuk meja resepsionis dan bentuknya juga bukan sesuatu yang rektangular atau bentuk dasar ya. Ini ada kayak Asimetris ya. asimetris, ini miring, masuk. Iya. Jadi sebetulnya bisa juga ya dibuat Bisa. seperti ini. Dan juga bagusnya gitu sambungannya. Ya sambungannya kan nggak kelihatan gitu. Balik lagi sambungannya nggak kelihatan. Jadi tuh, buat teman-teman terutama yang desainer, feel free untuk jangan merasa terkungkung dengan bentuk yang rectangular ya. Jadi maksudnya yang asimetris saja kita bisa eksekusi dengan solid surface, dan juga yang bulat juga bisa actually. Ya very round, meja resepsionis yang benar-benar bulat gitu ya. Gitu. Imagination is the limit ya. Iya itu dia. Ini juga kalau besar bisa, kalau lebih detail kecil-kecil ini di belakang kayaknya ya. Iya. Jadi mungkin kita nggak kebayang sebelumnya kalau bisa di custom jadi wall panel sebesar ini ya. Iya bisa. Dengan bidang yang asimetris juga. Iya. Keluar masuk. Betul. Iya ini juga bisa. Ini sebenarnya salah satu contoh aplikasi dari solid surface dari yang nggak gitu banyak orang tahu gitu ya. Tadi kita udah lihat kalau solid surface bisa buat cover kolom. Ini buat wall panel tuh juga sebenarnya tuh bisa. Dan kalau di contoh yang ini kita bahkan bisa kombinasiin ada beberapa motif sekaligus gitu. Jadi ini juga actually bisa good option. Dan di luar itu mungkin yang agak-agak lebih berkenan dengan project, biasanya orang juga pakai solid surface itu untuk lift jump actually. Itu tuh yang frame-nya lift gitu ya. Karena kalau misalnya pakai material lain ada keterbatasan dengan besaran panelnya gitu. Dan sedangkan dengan solid surface kan kita udah lihat kalau sambungan-sambungannya kita bisa dibikin ya kayak gini, itu sambungan-sambungannya bisa nggak kelihatan gitu. Jadi itu tuh untuk dimensi bisa lebih bebas. Habis itu belum lagi kita juga udah ada motif yang translucent. Jadi kalau misalnya mau dimainin dikombinasi dengan backlight itu pun juga bisa. Gitu. Oke. Jadi kalau dikatakan sebelumnya bisa dibuat segmented, itu keunggulan juga ya. Iya. Ini juga kelihatannya di wall panel ini juga begitu ya. Ada yang wajik, ada yang segitiga. Dan keluar masuk. Iya. Ini pemasangannya juga gimana? Jadi waktu itu kayaknya pemasangannya ini satu-satu sih. Jadi per bagian ini ya wajiknya sama segitiganya ya. Iya. Oke. Tapi modular sebetulnya Betul. pembuatannya. Betul.
Jadi ya batasannya adalah imajinasi ya. Jadi apapun produk itu tuh sebenarnya kalau misalnya ketemu dengan desainer yang tepat, kita tuh bisa ngeluarin feature-nya itu tuh dengan lebih bagus gitu loh. Jadi ya sebetulnya kerjasama dengan desainer. Bu Hana, thank you ngobrol-ngobrolnya. Iya. Ini jadi belajar banyak lagi aplikasi vertikal kayak gini gimana, Iya, betul. sama buat furniture juga gimana, Thank dan you. hal-hal yang nggak kebayang Iya, tadinya. iya. Semoga bisa membuka wawasan. Ya, thank you juga udah datang dan udah mampir. Semoga bisa ada kerjasama dan juga buat teman-teman desainer lagi nih juga biar kita bisa kerjasama. Thank you Bu Hana, sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya.